Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar lagi bersama Jejak Belajar ID. Sekarang kita akan belajar membahas soal uji kompetensi 2 yang ada di buku siswa kelas 7 kurikulum 2013 yang revisi. Langsung saja ini ke nomor 1. Di antara kumpulan berikut yang termasuk himpunan adalah. Nah, kalian sudah mempelajari video sebelumnya ya, bahwa himpunan itu apa sih? Nah, mengingat kembali, himpunan itu adalah kumpulan objek yang dapat didefinisikan dengan jelas. Nah, coba kita bahas satu persatu ya. Di antara A sampai D, itu yang termasuk himpunan, itu yang mana? Coba yang A, kumpulan gunung yang tinggi. Bisa menyebutkan tidak gunung yang tinggi itu apa saja? Nah, mungkin bisa menyebutkan, tapi untuk tiap anak dengan anak yang lainnya menyebutkannya berbeda, karena patokan tinggi itu tidak jelas yang tingginya seberapa. Begitu juga dengan yang B dan D, itu bunga yang baunya harum, yang harum seperti apa. Dan D, siswa yang pandai, patokannya pandai itu yang seperti apa, yang peringkat 1 kah, atau yang juara olimpiade kah. Dan namanya itu tidak didefinisikan dengan jelas, makanya jawabannya C, yaitu hewan berkaki 4 jelas, seperti sapi, kuda, dan yang lainnya. Jadi harus benar-benar dipahami ya. Himpunan itu kumpulan objek yang dapat didefinisikan dengan jelas atau memiliki karakteristik yang sama. Ya. Oke, ini tentang pemahaman konsep himpunan ya soal ini. Kemudian next, lanjut untuk nomor 2. Kumpulan berikut ini yang bukan himpunan adalah, nah, dari yang A, kumpulan siswa yang tingginya kurang dari 150 cm, bisa menyebutkan? Jelas bisa menyebutkan. Yang B, kumpulan bilangan cacah antara 2 dan 10. Pastinya bisa menyebutkan ya, yaitu 3 sampai 9. Yang C, kumpulan siswa yang berbadan kurus. Bisa tidak? Mungkin bisa, tapi berbeda-beda jawabannya. Makanya ini yang dinamakan tidak memiliki karakteristik yang sama atau tidak didefinisikan dengan jelas. Karena kurusnya seberapa, dengan patokan berat badan kurang dari berapa kilo. Nah, jadi jawabannya yang C, yang bukan himpunan, yang tidak jelas. Kemudian nomor 3 ya. Himpunan A 1 sampai 13579. Bila himpunan A dinyatakan dengan menyebutkan sifat keanggotaannya. Coba yang A, bilangan antara 0 sampai 10. Kenapa salah? Karena itu kan tidak disebutkan semua. Harusnya disebutkan semua 1 sampai 9. B, bilangan ganjil. Benar bilangan ganjil. Tapi kalau antara 1 sampai 9 harusnya satunya tidak disebutkan. Tapi kan di anggota himpunan A itu ada 1 dan 9. Himpunan bilangan prima antara 0 sampai 10. Salah. Karena kenapa? 1 dan 9 bukan bilangan prima. Maka yang tepat yaitu D. Himpunan bilangan ganjil antara 0 sampai 10. Ya, harus teliti. Kalau ada kata antara itu berarti bilangannya tidak diikut sertakan. Misal antara 1 sampai 9. Berarti 1 sama 9 itu tidak boleh diikut sertakan atau tidak boleh menjadi anggota himpunan A atau yang diketahui. Kemudian lanjut langsung ya ke nomor 4. Himpunan semesta untuk himpunan A, kemudian himpunan B dan himpunan C adalah, mengingat kembali ya, himpunan semesta itu adalah memuat semua anggota. Memuat semua anggota. Jadi memuat semua anggota A, memuat semua anggota B, dan memuat semua anggota C. Nah, ini yang B. Itu dibacanya ya, X B, himpunan B itu X sedemikian hingga X kurang dari atau sama dengan 2. Jadi kalau ada tanda itu kurang dari dan ada stripnya bawah, artinya kurang dari atau sama dengan 2. Dan X anggota himpunan bilangan bulat, maka anggota B itu ya, itu W titik karena anggota himpunan B itu kan kurang dari atau sama dengan
2. Jadi kurang dari 2-nya kan tidak ada batasan, maka bisa sampai negatif 100 atau bahkan berapa. Jadi cukup di titik-titik saja. Kemudian negatif 2, negatif 1, 0, 1 sampai 2 karena kurang dari atau sama dengan 2. Kalau tidak ada stripnya hanya kurang dari 2, berarti 2-nya tidak diikutkan ya. Kemudian C, himpunan C yaitu anggotanya bilangan asli kelipatan 3 yang kurang dari 30. Jadi di datanya anggotanya yang kelipatan 3 ya, bilangan asli kan mulai dari 1. Nah, kelipatan 3 berarti 3, 6, 9, 12, 15 sampai dengan kurang dari 30 yaitu yang terakhir 27. Tidak Bu Betty tulis semua, tapi kalian pasti sudah paham setelah 15 ya, 18, 21 dan seterusnya sampai 27. Nah, kalau sudah mendata anggota himpunan A sampai C, kemudian kita urai mulai dari A. Himpunan bilangan asli apakah memuat anggota himpunan A, B, dan C? Nah, bukan ya. Karena kenapa? Karena B itu adalah bilangan bulat. Kemudian yang B, himpunan bilangan cacah. Kenapa salah juga? Karena yang B bilangan bulat. Nah, sedangkan bilangan cacah kan hanya dimulai dari bilangan 0, tidak ada bilangan negatifnya. Nah, kemudian yang C, himpunan bilangan bulat. Apakah mencakup semuanya? Yang A itu memang himpunan bilangan asli ya, tapi termasuk himpunan bagian dari himpunan bilangan bulat. Jadi benar, yang B jelas himpunan bilangan bulat, C bilangan asli. Bilangan asli kan mulai dari 1 sampai seterusnya, dan itu termasuk bilangan bulat positif. Jadi jawabannya C. Nah, yang D jelas ya, bilangan cacah sama dengan yang B, himpunan bilangan cacah, jadi salah. Yang tepat adalah C. Jadi harus teliti. Kalau ditanyakan himpunan semesta untuk himpunan-himpunan yang diketahui, berarti harus mencakup semuanya, harus memuat semua anggota yang diketahui. Next, ke nomor 5. Banyaknya himpunan bagian dari K, yaitu A, B, C, D, E yang mempunyai 2 anggota. Nah, ini mendata nih. Jadi dua anggota yang kita ambil dari anggota himpunan K, yaitu diurut saja. Jadi tidak ada yang ketinggalan. AB, kemudian AC, ya, AD, AE, kemudian ada BC, BD, BE. Ini kalau misalnya nih sudah ada AB, ya jangan mendata BA, itu sama saja ya. Jadi harus beda-beda ini mendata 2 anggotanya. Kemudian dari C berarti CD, CE. Nah, yang terakhir kalau dari D berarti tinggal DE. Nah, tinggal dihitung tuh. Banyaknya himpunan bagian dari K yang punya 2 anggota adalah 10. Tidak ada jawabannya memang. Ya. Kemudian lanjut ke nomor 6. Nah, ini ada diagram Venn ya, menyatakan himpunan A dan B, maka A kurangi B. Dilihat ilustrasinya ya, diagram Venn. Kalau dikurangi, nah kalau ada diagram Venn-nya gampang, tinggal diarsir itu seluruhan yang bagian B. Maka sisanya setelah dikurangi yaitu anggota himpunan A. Karena A kurangi B berarti sisa yang ada di anggota himpunan A, yaitu C dan D anggotanya. Tidak ada jawabannya lagi ya. Mungkin ada salah ketik jawaban atau membuat kuncinya ya, tidak masalah, namanya juga yang membuat juga manusia, tidak mesti harus sempurna ya. Lanjut langsung ke nomor 7. Nah, jika P bilangan prima kurang dari 12, ingat bilangan prima yaitu mulai dari 2 ya, 2, 3, 5, 7, 11 sampai 11 saja karena kurang dari 12 ya, jangan lebih. Ingat yang teliti. Kemudian Q, bilangan asli kurang dari 12, bilangan asli ingat mulai dari 1. Kurang dari 12 maka ditulis semua 1 sampai 11. Kurang dari 12 maka 12-nya jangan diikutkan. Pernyataan berikut yang benar.
Nah, dilihat nih, mendata dulu. Bilangan yang sama, yaitu dari P, semuanya ada di anggota himpunan Q ya. Maka P itu himpunan bagian Q. Itu tanda himpunan bagian ya. Nah, P himpunan bagian Q itu ada di B dan D. Kalau A dan C itu ada stripnya ya. Itu P bukan himpunan bagian dari Q. Sedangkan semua anggota P itu ada di anggota himpunan Q ya. Maka P jelas himpunan bagian dari Q. Jadi antara B dan D dulu ini opsi jawabannya yang benar. Nah, kemudian lihat pernyataan yang paling depan itu B dan D. 5 lihat. 5 anggota P bukan. Jelas ya, 5 anggota himpunan P. Maka jawabannya yang D. Sedangkan B itu ada stripnya, itu artinya simbol bukan anggota. Nah, 5 bukan anggota himpunan P. Sedangkan bisa dilihat dengan jelas 5 itu anggota himpunan P. Jadi jawabannya yaitu D. Kemudian nomor 8. Dari himpunan berikut yang merupakan himpunan kosong ya. Himpunan kosong sudah ada materi di video sebelumnya. Kita mengingat kembali himpunan kosong yaitu yang tidak ada anggotanya ya. Maka jawabannya P. Nama hari kan tidak ada yang diawali dengan huruf P ya. 9 himpunan semesta dari himpunan A. Itu ada 0, 4, 8, 12, dan 16. Mulai dari A. Apakah himpunan bilangan asli? Jelas bukan ya, karena bilangan asli mulai dari 1. B. Apakah himpunan bilangan ganjil? Jelas bukan, itu bilangan genap. C. Himpunan bilangan cacah benar? Sementara benar, karena dimulai dari 0. Sedangkan D, himpunan bilangan prima, jelas salah. Maka yang tepat yaitu C, himpunan bilangan cacah. Next, nomor 10, himpunan B. Itu X sedemikian hingga ya. Itu kalau X-nya diapit seperti itu, istilahnya itu antara 2 sampai 8 X-nya. Karena ada kurang darinya ada stripnya, maka antara 2 dan 8 atau sama dengan. Jadi walaupun antara tapi ada tanda stripnya seperti itu di bawah tanda kurang dari, itu 2 dan 8-nya diikutkan ya. Jadi langsung didata saja 2 sampai 8 ditulis semua. Kalau tanda kurang darinya tidak ada strip bawahnya, maka 2 dan 8 tidak boleh diikutkan ya. Maka jawabannya yang D. Oke, untuk nomor 11 sampai 21 next di video part 2 ya. Semangat belajar, semoga bermanfaat. Kalau belum paham diulangi lagi, di pause, di play lagi, di pause, di play lagi. Lebih baik ya dicatat di buku catatan agar bisa dipelajari dengan mudah kalau sudah di buku. Agar bisa matematika harus latihan terus ya. Jangan menghafal tapi latihan soal terus. Jangan lupa subscribe, like, and comment nama dan kelas kalian. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.